Sesuai dengan janji saya, video kali ini adalah lanjutan dari video yang berjudul Awas, tanpa Anda sadari tabunganmu dicuri. Di video tersebut, kita sudah tahu bahwa yang saya maksud dengan pencuri adalah si biang kerok yang bernama inflasi. Sebab kita sudah bersusah payah, kita berusaha maksimal mengumpulkan tabungan. Inflasi itu menggerogoti nilai tukar tabungan kita terhadap barang dan jasa. Sehingga banyak orang tidak tahu kenapa dia sudah bersusah payah menabung, tapi dia tidak bisa menjadi orang yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, menjadi sejahtera, dan bahkan kenapa jauh daripada kata kaya. Contoh saja begitu gampang. Sekarang dia ingin menabung, membeli sebuah rumah yang harganya 250 juta. Terus dia menabung dengan sekian lama, katakanlah 3 tahun. 3 tahun mungkin katakan uangnya sudah terkumpul 250 juta. Tapi apa yang terjadi? Rumah yang sama dengan kualitas yang sama, di posisi, kondisi, lokasi yang kurang lebih sama, harganya sudah tidak bisa dibeli dengan harga 250 juta. Mungkin sudah menjadi 300 juta, mungkin bahkan menjadi 350 juta. Mencapai angka uang yang dia inginkan, ternyata barang dan jasa yang dia ingin raih harganya sudah melambung tinggi, sehingga tidak bisa dicapai. Jika itu berlanjut terus-menerus, tidak akan bisa dicapai membeli dengan menabung saja. Inilah salah satu contoh tabungan kita menjadi berkurang karena dicuri oleh si inflasi. Di video tersebut kita juga sudah mengenal 4 hal, yaitu aset, liabilitas, capital gain, dan ROI. Jadi kita akan melanjutkan video ini. Kita mau belajar beberapa instrumen investasi yang kita harapkan kita sudah mengenal secara garis besar, bisa membantu Anda dan saya mengambil keputusan instrumen investasi apa yang mau kita ambil, yang mau kita lakukan, sehingga kita berharap dengan demikian keuangan kita bisa menjadi jauh lebih baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Kalau bicara investasi, pasti tidak lepas namanya resiko. Setiap investasi, apapun itu, pasti ada resiko. Ada resiko yang sangat rendah, resiko yang sedang, bahkan ada resiko yang sangat tinggi. Semakin tinggi resikonya, biasanya kalau kita lakukan, bisa memberikan suatu keuntungan yang jauh lebih besar. Sebaliknya, kalau kita memilih instrumen investasi yang resiko tinggi, kalau terjadi gagal, maka kita akan rugi dalam jumlah yang besar. Seperti sering kita dengar, high risk, high gain. Artinya, semakin tinggi resiko, semakin tinggi gainnya yang bisa kita dapatkan. Jadi dalam kesempatan ini, kita mau mengenal beberapa instrumen investasi. Kita belajar secara garis besar, kelebihannya apa, kekurangannya apa, bagaimana dengan ROI-nya, yaitu Return of Investment, apakah ada capital gain, dan bagaimana dengan resiko dari investasi tersebut. Bicara resiko, tidak bisa kita telan mentah-mentah bahwa semua hal itu beresiko atau tidak. Contohnya seperti begini, kalau saya tidak bisa berenang, dan saya terjun ke dalam air, maka itu adalah resiko tinggi, karena saya tidak bisa berenang, dan saya bisa mati tenggelam. Tapi kalau saya itu bisa berenang sedikit, saya cemplung ke air, maka resikonya itu adalah sedang. Mungkin saya tidak sampai mati karena tenggelam, karena saya bisa sedikit berenang. Tapi kalau saya sangat paham hal berenang, ilmunya tinggi, saya dicemplungin ke air, bagi saya itu resikonya kecil, karena saya punya ilmu renang. Demikian juga dengan investasi. Jadi investasi A, bagi orang tertentu, bisa saja itu resikonya tinggi. Tapi bagi orang tertentu, mungkin investasi A itu kurang beresiko atau resikonya rendah, karena dia menguasai. Jadi semakin kita mengenal, menguasai, dan kita punya ilmu tentang suatu investasi tertentu, maka resikonya itu bisa kecil, dan bahkan resikonya biasa-biasa. Jadi bagi A beresiko, belum tentu bagi B itu beresiko. Bagi A itu resiko tinggi, belum tentu bagi B itu resiko tinggi. Jadi semuanya diukur dengan ilmu apa yang kita miliki. Tingkat ilmu kita seperti apa, itu berbanding lurus dengan resiko yang bisa kita tangani. Instrumen pertama adalah deposito.
Deposito itu adalah suatu investasi yang sangat rendah risiko. Kecuali bank itu bangkrut, tapi resikonya tetap terukur karena ada LPS. Jadi negara kita, Indonesia, ada satu lembaga yang bernama LPS, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi simpanan kita dalam nilai tertentu itu dijamin oleh negara apabila bank itu gagal bayar atau bangkrut. Jadi deposito itu termasuk investasi yang cukup aman. Namun kekurangannya apa? Kekurangan deposito itu adalah bunganya sangat kecil. Apalagi sekarang, mungkin bunganya sekitar 2-3% dalam waktu 1 tahun penyimpanan. Dan bunga daripada deposito juga akan dikenakan pajak 20% yang dipotong secara langsung oleh pihak bank. Tapi kelebihan daripada deposito itu adalah sangat liquid. Kapan saja kalau kita butuh uang, deposito itu gampang kita cairkan. Untuk capital gain, deposito tidak ada capital gain. Jadi kalau kita taruh uang 50 juta di deposito, 1 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun nilainya tetap 50 juta. Dan itu bisa digerogoti inflasi kalau bunga depositonya terlalu kecil atau lebih rendah dari inflasi. ROI-nya ada nggak? Return of investment-nya, yaitu bunga tersebut adalah ROI-nya. Jadi sangat kecil. Itu bicara instrumen investasi yang bernama deposito. Yang kedua, instrumen investasi yang namanya obligasi. Obligasi, pengertian gampangnya adalah surat utang. Negara kita pun ada terbitkan obligasi yang kita kenal dengan sebutan surat utang negara. Kelebihan dari investasi obligasi adalah cukup liquid, jadi gampang dicairkan untuk menjadi uang. Kita bisa menempatkan sejumlah uang, kita bisa beli obligasi dengan jangka waktu jatuh tempo tertentu. Sehingga bisa dikategorikan bahwa obligasi pun adalah investasi yang liquid. Kekurangan dari obligasi adalah bunganya relatif kecil, walaupun lebih tinggi daripada bunga deposito. Obligasi tidak ada capital gain. Jadi berapapun nilai yang kita tempatkan sebagai obligasi, katakan tadi 25 juta, maka sampai kapanpun 25 juta tetap 25 juta. Untuk ROI-nya yaitu bunga obligasi yang cukup kecil. Resikonya juga sangat kecil. Bahkan kalau namanya obligasi yang diterbitkan oleh negara atau surat utang negara, itu dijamin oleh negara. Sangat kecil kemungkinan negara bangkrut dan tidak bisa membayar obligasi yang dia terbitkan kepada pembelinya. Berikutnya, investasi dalam bentuk logam mulia. Kelebihan daripada investasi logam mulia adalah kapan saja kalau kita mau cairkan menjadi uang, itu bisa. Bawa ke toko emas, langsung jadi uang. Bawa ke pegadaian, langsung jadi uang. Dijual ke tetangga pun cepat jadi uang. Jadi logam mulia itu kelebihannya adalah sangat liquid. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya logam mulia adalah mungkin kita butuh tempat khusus untuk menyimpan supaya logam mulia tersebut aman. Aman dari pencuri, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jangan sampai hilang. Itu mungkin kelemahannya. Sebenarnya logam mulia 1 kilo pun, ya, itu sangat kecil bentuknya. Ini yang menarik dari logam mulia. Logam mulia dijuluki safe haven. Safe haven artinya adalah sebuah investasi yang bisa memberikan pengamanan terhadap inflasi yang terjadi. Paling tidak, kita simpan dalam waktu yang cukup panjang. Berapapun inflasi yang naik, logam mulia itu harganya akan ikut naik. Bahkan sering terjadi kenaikan harga logam mulia itu melebihi inflasi yang terjadi. Jadi kalau bicara logam mulia, capital gain-nya tuh ada dan bagus. Jadi logam mulia itu tidak ada ROI-nya. Jadi berapapun kita simpan, 5 gram, 10 gram, atau 50 gram, selamanya akan seperti itu. Jumlah berat gram yang kita miliki dalam bentuk logam mulia. Jadi logam mulia ini boleh dibilang pasti suatu investasi yang bisa mengamankan dari inflasi. Berikutnya, investasi adalah berupa tanah. Tanah itu adalah suatu investasi yang sangat unik. Pertama adalah kelebihannya, dia sangat minim perawatan. Jadi tanah itu tidak perlu perawatan yang khusus. Kekurangan dari investasi berupa tanah adalah dia tidak liquid. Jadi kalau kita suatu waktu butuh uang, tanah itu mau kita jual, itu nggak gampang.
jodoh-jodohan, untung-untungan. Kalau ketemu pembeli yang cocok, dia cepat menjadi uang. Tapi kalau tidak ketemu jodohnya, kadang cukup lama baru bisa dijual. Jadi tanah itu kategori investasi yang tidak liquid, tidak gampang dicairkan menjadi uang. Terus capital gain-nya bagaimana? Capital gain dari tanah itu secara normal dan umumnya cenderung harga tanah itu mengalami pertumbuhan. Harganya naik dari waktu ke waktu. Kecuali kita salah beli tanah ya, lokasinya jelek, atau ada kondisi tertentu yang membuat harga tanah itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Terhadap tanah, risikonya kecil. Kecuali kita beli tanah sengketa ya. Tanah yang tidak jelas, surat-suratnya, legalitasnya yang tidak jelas, itu resiko. Jadi selama kita mengikuti dengan teliti, beli tanah, kita cek dulu surat-suratnya. Kita minta jasa notaris untuk cekkan, kita lihat fisiknya, baru kita beli. Kalau kita lakukan seperti itu, relatif tanah itu resikonya kecil. ROI-nya bagaimana? Tanah ini juga ada ROI-nya. Jadi ROI-nya dari mana? ROI-nya adalah tanah itu kita sewakan. Kita lihat sekarang banyak bertumbuh kafe-kafe kecil. Ya, mereka kita sewakan tanah, mereka yang bangun sendiri kafenya, warungnya, atau sejenisnya. Sewa itulah yang kita maksudkan ROI-nya atau return of investment-nya. Kalau kita beli tanah yang tepat dan nilainya bertumbuh, capital gain-nya bagus, tanah itu bisa menjadi satu investasi yang mengamankan dari inflasi. Investasi berikutnya adalah properti. Bisa berupa rumah tinggal, bisa berupa ruko, bisa berupa kios, bisa berupa apartemen. Jadi semua yang berbentuk bangunan itu juga termasuk investasi. Kelemahan daripada investasi berbentuk properti adalah tidak liquid. Jadi seperti tanah tadi, kalau kita butuh uang dan kita mau jual, tidak gampang properti itu terjual dan menjadi uang. Butuh strategi, butuh kondisi daripada properti kita, itu menarik atau tidak. Kalau menarik itu cepat terjual. Kelebihan investasi properti relatif lebih gampang disewakan. Karena di Indonesia ini, kebutuhan akan rumah tinggal itu masih sangat tinggi. Kebutuhan akan tempat usaha juga masih tinggi. Sehingga properti itu relatif gampang disewakan dibandingkan dengan tanah. Uang sewa yang kita dapatkan dari penyewa itu namanya ROI atau return of investment-nya. Capital gain dari properti itu ada, yaitu harga properti kita dari waktu ke waktu cenderung mengalami kenaikan. Dan sekaligus itu, kalau kenaikan properti kita lebih tinggi daripada inflasi, maka properti kita itu menjadi suatu investasi yang bisa mengamankan daripada inflasi. Mungkin di antara Anda ada yang berkata, tidak semua properti itu seperti apa yang saya katakan tadi. Betul, kondisi tertentu salah beli properti itu mungkin harganya tidak bisa naik. Mungkin juga ada kasus tertentu properti yang kita beli itu harganya malah turun. Jadi membeli properti itu juga perlu ilmu supaya kita tidak salah beli, baik secara legalitas, secara lokasi, dan lain sebagainya, supaya investasi properti kita itu menjadi bagus, sehingga bisa memberikan hal yang bagus bagi keuangan kita. Investasi properti boleh dikatakan relatif kecil resikonya, selagi kita membeli dengan kondisi dan prosedur yang benar. Investasi berikutnya adalah saham. Mungkin kalau Anda mendengar saham, begitu mengerikannya. Kita banyak mendengar bahwa orang investasi saham akhirnya habis modalnya. Betul seperti yang saya katakan tadi. Investasi saham, kekurangannya adalah Anda dituntut punya ilmunya. Kalau Anda tidak punya ilmu, itu sangat resiko. Bisa habis ya. Jadi untuk menjadi seorang investasi saham, tidak bisa sembarangan. Bekali dirimu dengan ilmu supaya resikonya bisa ditangani. Kalau kita tidak punya ilmu, kita cemplung ke investasi saham, yaitu seperti orang yang nggak bisa berenang, cemplung ke dalam laut, ya kelelep, bahkan bisa mati. Jadi itu adalah kelemahan daripada investasi saham. Butuh ilmu, butuh keterampilan, butuh skill yang cukup tinggi supaya kita bisa berhasil dalam investasi saham. Kelebihannya saham adalah dia termasuk liquid. Jadi saham yang kita pegang, selagi dia aktif, ada yang beli, kecuali saham tersebut mengalami masalah di dalam pasar modal. Mungkin kena delisting, mungkin ada sangkut masalah hukum sehingga perdagangannya diberhentikan oleh Bursa Efek Indonesia. Itu kalau terjadi ya kita nggak bisa menjual, tapi sangat sedikit kejadian seperti itu.
Jadi saham adalah investasi yang kelebihannya liquid. Capital gain-nya ada nggak? Saham ada capital gain. Contoh kalau kita beli BCA, beli BRI 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, harganya mengalami kenaikan. Itu adalah capital gain-nya. ROI-nya ada. Beberapa saham yang kita beli, itu ada yang membagikan dividen. Jadi setiap tahun ada yang 1 kali bagikan dividen, ada yang setahun 2 kali membagikan dividen. Dividen itu adalah keuntungan daripada perusahaan untuk dibagikan kepada pemegang saham. Di saham itu ada ROI-nya, walaupun ada beberapa saham yang tidak membagikan dividen. Kalau kita bisa membeli saham yang tepat dan pertumbuhan daripada saham itu lebih tinggi daripada inflasi, saham juga bisa dikategorikan mengamankan inflasi. Kelebihan saham juga dari segi pajak. Jadi pajak untuk transaksi saham, baik kita jual maupun kita beli, itu sangat kecil pajaknya dan bersifat final. Investasi berikutnya adalah cryptocurrency. Ya, kalau saya ngomong cryptocurrency, kebanyakan orang itu akan berpikir Bitcoin. Benar, Bitcoin itu salah satu daripada cryptocurrency. Sebenarnya cryptocurrency itu cukup banyak. Ada Ethereum dan lain sebagainya. Tapi yang paling fenomenal adalah Bitcoin. Untuk investasi cryptocurrency seperti saham, butuh ilmu yang tinggi, butuh keterampilan yang baik, butuh skill yang mumpuni. Supaya kalau kita masuk di investasi cryptocurrency, kita tidak menjadi bangkrut. Jangan sampai kita nggak punya ilmu, kita cemplung. Harapannya kita bisa mendapatkan keuntungan dari investasi cryptocurrency, malah kita hilang semuanya. Bekali dirimu dengan keterampilan dan ilmu yang baik, baru Anda boleh masuk kepada cryptocurrency. Ya mungkin orang sudah mengatakan bahwa ke depan 2024-2025, Bitcoin, salah satu cryptocurrency, harganya bisa mencapai 1 miliar, 2 miliar, bahkan ada yang mengatakan bisa mencapai 5 miliar dalam waktu ke depan. Kalau kita lihat sekarang harga Bitcoin sekitar 600 sampai 700 juta satu Bitcoin. Jadi kalau kita beli 600-700, dia menjadi 1 miliar atau menjadi 2 miliar, itu adalah suatu investasi yang cukup baik. Saya mau ingatkan, supaya tidak sembarangan investasi. Pilihlah investasi yang Anda sanggup, pilihlah investasi yang Anda sudah punya ilmunya. Tadi kita sudah bahas secara garis besar 7 instrumen investasi, walaupun banyak jenis investasi yang lain. Dari penjelasan saya tadi, kita sudah mengenal kelebihan, kekurangan, capital gain-nya bagaimana, ROI-nya bagaimana, tingkat resikonya bagaimana. Dari 7 jenis instrumen investasi yang ada, kalau Anda tertarik salah satunya, Anda ambil waktu untuk pelajari lebih detail, lebih dalam lagi. Selanjutnya barulah Anda melakukan investasi supaya tidak salah langkah. Akhir kata saya ucapkan, selamat berinvestasi. Dan saya berharap Anda memiliki investasi yang tepat dan keuangan Anda mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Yang paling utama adalah Anda bisa menghindari dari si pencuri tabungan, yaitu si inflasi. Selamat mencoba dan sukses untuk investasi Anda. Forever in my heart, you will be the love of my life. I am happy in your hands, together day by day. It's like a dream come true. It's like a dream